Oke, semua tadi kan kita udah membahas ya mengenai toharoh, baik pengertian toharoh secara bahasa maupun secara istilah. Terus kemudian tadi juga kita membahas macam-macam toharoh ya. Terus kita juga membahas tentang tata cara toharoh yang baik dan benar menurut ilmu fikih. Dan yang terakhir kita juga membahas tentang contoh perilaku yang bersih dan suci dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih. Nanti yang bisa langsung angkat tangan aja ya. Pertanyaannya seperti ini. Apa pengertian toharoh menurut bahasa dan istilah? Yang bisa langsung angkat tangan aja coba. Tadi kan udah dijelasin kan ya, secara bahasa itu artinya apa, terus secara istilah itu apa? Apa? Ada yang tahu? Nah, benar. Kalau secara bahasa itu toharoh artinya bersuci atau bersih. Terus secara istilah apa? Ya, secara istilah itu bersuci untuk menghilangkan hadas dan najis. Sekarang ada pertanyaan lagi. Nanti yang bisa angkat tangan lagi ya. Pertanyaannya seperti ini. Tadi kan kita udah bahas macam-macam toharoh, terus ada toharoh yang dengan air, ada toharoh dengan debu, ada juga toharoh dengan batu dan air gitu ya. Terus yang saya tanyakan, sebutkan macam-macam toharoh dan jelaskan semua itu. Yang bisa terus langsung angkat tangan aja ya. Tadi semua apa? Ada yang toharoh menggunakan air itu apa saja, menggunakan debu itu apa, terus menggunakan batu itu apa. Ada yang bisa? Ya, benar. Good job. Jadi toharoh itu tadi ada 4 ya. Yang menggunakan air itu seperti wudhu, terus mandi, terus yang menggunakan debu atau tanah itu tayamum. Terus yang terakhir istinja itu menggunakan batu dan air. Benar. Sekarang ini pertanyaan terakhir nih ya, pertanyaan terakhir. Mengapa kita itu harus bersuci terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat? Ayo, alasannya apa kita kok harus bersuci dulu itu? Kenapa sebelum sholat? Ada yang tahu? Mungkin bisa langsung angkat tangan ya teman-teman. Mungkin coba dipikir dulu alasan kalian itu apa sih harus bersuci dahulu sebelum sholat. Nah, apa? Bener, kita bersuci terlebih dahulu sebelum sholat. Salah satunya tujuannya adalah agar sholat kita itu sah. Karena syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadis dan najis. Makanya kita harus bersuci terlebih dahulu. Kalau kita tidak bersuci terlebih dahulu, mungkin saja kita masih terkena najis ataupun kita masih punya hadas, sehingga kita tidak sholat kita atau ibadah kita tidak sah atau tidak diterima karena kita tidak memenuhi syarat sahnya ibadah itu. Oke ya, bener banget. Selain itu apa? Coba pasti ada lagi. Apa? Ya, menjaga kebersihan ya. Yang menjaga kebersihan sebelum sholat itu juga wajib karena itu juga menjadi salah satu apa? Ya, salah satu syarat dari sholat. Tuh, bagus nih kalian. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana hukumnya orang yang suka kentut terus ya, sering kentut, maksudnya dikit-dikit kentut kan pasti ada orang seperti itu. Itu bagaimana agar dia itu bisa suci pas sholat, padahal pas sholat tuh kadang masih namanya pengen kentut gitu ya, padahal kalau menahan kentut itu kan hukumnya makruh lah. Itu bagaimana menurut kalian? Kita kan misal ya nemuin orang yang suka kentut tapi mau sholat, dia bingung suka kentut tapi gimana sholatnya nggak tenang gitu, makanya dia kayak kentutnya itu ditahan gitu.
Tapi padahal menahan kentut itu hukumnya makruh. Ada yang ingin berpendapat? Mungkin di sini. Nah, coba Mbak Nana. Apa? Ya. Jadi di sini ya, menahan kentut itu kan makruh. Tapi dalam posisi seperti darurat seperti ini, itu boleh, dengan catatan menahan kentutnya itu pas waktu sholat. Jadi kita ditahan nggak apa-apa. Tapi setelah kita nggak sholat, dalam keadaan nggak sholat, kita nggak boleh menahan kentut tersebut karena makruh. Jadi kalau pas sholat menahan kentut itu nggak apa-apa, nggak makruh. Tapi setelah sholat kita menahan kentut itu baru makruh. Jadi itu ya. Makasih udah bisa menjawab semuanya.